Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Binja Puspita. Ini 20/10/42/1039 dari Prodi Akuntansi B. Saya di sini akan mempresentasikan analisis aspek hukum dan etika bisnis perusahaan Jiwasraya. Sebelumnya, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu hukum bisnis dan etika bisnis. Hukum bisnis adalah seperangkat ketentuan tentang tingkah laku manusia dalam hukum suatu urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa atau dalam suatu kegiatan di bidang ekonomi dalam rangka peningkatan taraf hidup melalui pendapatan keuntungan dari kegiatan ekonomi tersebut. Sedangkan etika bisnis adalah norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pegangan individu atau suatu kelompok masyarakat yang menjadi dasar dari sikap dan perilaku tentang cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan di bidang ekonomi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas PT Asuransi Jiwasraya. Kasus penyalahgunaan dana PT Asuransi Jiwasraya secara etika masuk dalam kategori pelanggaran moralitas berat, diduga pelanggaran kejujuran dan kehati-hatian akibat dari permainan spekulan dengan jaringan bisnis keuangan dan menggunakan kedekatan orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Seperti yang dijelaskan Bernard Black, ikantek hukum di Northwestern Universitas Amerika Serikat, eksistensi pasar modal dengan satu dan lain hal merupakan sebuah keajaiban, karena investor bersedia menyerahkan bagian uangnya untuk membeli hak tak terwujud tersebut dengan nilai atas hak itu sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang diberikan oleh penjual tersebut. Dengan kata lain, nilai atas hak tersebut ditentukan oleh kejujuran penjual. BPK mengatakan, selain mengalami gagal bayar senilai 13,7 triliun rupiah pada September 2018 dan November 2019, auditor IGAN juga mencatat angka iganti percadangan keuangan Jiwasraya sebesar 27,2 triliun rupiah. Kondisi keuangan tersebut yang membuat BUMN asuransi tersebut terancam bangkrut. Bahkan menurut BPK, kerugian keuangan IGAN yang dialami Jiwasraya terindikasi sistematis igantik, walaupun belakangan pemerintah lewat Kementerian Keuangan atau Kemenko memiliki pendapat berbeda. Febri selaku Direktur Penyidikan Direktorat Pidana Khusus atau Pitsus mengatakan, dugaan pidana yang dilakukan para tersangka saat ini semakin kuat dengan sejumlah bukti hasil audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Meskipun BPK dan Kejaksaan Agung masih menghitung angka pasti besaran kerugian gigantik, auditor gigantik menemukan sejumlah aksi korporasi yang melawan hukum dalam Jiwasraya. Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan 5 tersangka. 5 orang tersebut, yang pertama yaitu dari Dirut PT Hansen International Tbk, yaitu Beni Joko Saputro. Dan yang kedua, Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Tbk, yaitu Heri Hidayat. Yang ketiga, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Heri Prasetyo. Keempat, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim. Dan yang terakhir yaitu mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, yaitu Syah Mirwan. Analisis PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero tengah menjadi sorotan masyarakat. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas Persero tercatat negatif 23,90
triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat. Akibat kesalahan investasi, penuntasan hukum akan menjadi langkah bijak dan menarik dikaji guna menetapkan sifat kesalahan sesuai proporsi hukumnya. Tanggung jawab hukum normal Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian tegas menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang tentunya dijalankan dengan itikat baik atau fiqh. Ketika itu dijalankan sebaliknya, alias tidak baik dalam ukuran hukum, pertanggungjawaban hukum mesti dijalankan. Dalam UU 40 tahun 2014, selain direksi dan komisaris, pihak bernama pengendali yang diatur OJK dapat turut bertanggung jawab atas kerugian usaha asuransi sebagaimana diatur dalam norma pasal 15. Keberhasilan tata kelola perusahaan Jiwasraya tidak bisa lepas dari pengawasan OJK. Lain halnya jika pihak Jiwasraya memberikan laporan, informasi, ataupun data tidak benar kepada OJK, hingga menimbulkan kerugian usaha, direksi maupun komisaris dapat bertanggung jawab menurut hukum, seperti dimaksud dalam Pasal 74 UU 40/2014. Ketika tata kelola usaha yang dijalankan menimbulkan kerugian, hukum bisa menilai kerugian pada konteks kerugian negara sepanjang direksi dapat membuktikannya. Karena usaha Jiwasraya juga tunduk pada UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2017. Kesimpulan yang saya dapatkan dari PT Perseroan Jiwasraya seperti itu, persoalan kegagalan membayar polis perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero menyita perhatian publik saat ini. Pasalnya, buruknya kinerja perusahaan tersebut bukan sekedar kesalahan tata kelola, melainkan ada dugaan fraud yang dilakukan para direksi. Persoalan ini semakin memanas lantaran penyelesaian masalah ini tak kunjung jelas. Desakan sejumlah pihak agar regulator seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK segera menuntaskan kasus ini demi memberi kepercayaan publik. Keberhasilan tata kelola perusahaan Jiwasraya tidak bisa lepas dari pengawasan OJK. Upaya OJK dalam pemberantasan pasar modal terhadap perusahaan Jiwasraya yang diduga oknum menjalankan praktik atau manipulasi untuk merugikan para pemegang polis Jiwasraya. Ketika tata kelola usaha yang dijalankan menimbulkan kerugian, hukum bisa menilai kerugian tidak melulu pada konteks kerugian negara sepanjang direksi dapat membuktikannya. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi perusahaan lain untuk berhati-hati dalam memilih lembaga pengolah keuangan yang kredibel, teruji, dan memiliki rekam jejak yang unggul dalam moralitasnya, agar tidak terjadi kerugian yang besar dan penyalahgunaan dana dalam perusahaan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.